Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan tentang konsep sikap al-muslimu ma'a aqribaihi wa dhawi rahimihi. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap kaum kerabatnya dan siapa yang memiliki tali rahim. Kita mulai dulu dari ayat di surah At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Saya potong sampai di sini dulu. Jadi posisinya kita ambil dengan posisi yang tidak sepenuhnya, ya, tidak sepenuhnya, untuk kita gunakan sebagai data awal atau dasar awal. Kenapa kita harus berinteraksi yang baik kepada keluarga kita? Yang pertama adalah terkait dengan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Karena kita orang-orang yang beriman, maka kita masuk di dalam perintah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, qu anfusakum. Jadi qu anfusakum, jagalah dirimu, baru wa ahlikum. Nah, yang diri kita sudah beberapa kali lewati, seorang muslim dengan robnya. Ya, kita buka dulu kayaknya. Ya, kita ambil, kita sudah lewati bagaimana pribadi-pribadi muslim itu. Yang pertama kaitannya dengan seorang muslim bersama Tuhannya, Robnya, seorang muslim bersama dirinya. Nah, sekarang konsep penjagaan yang dimaksudkan di dalam ayat ini, ya, jadi penjagaan yang dimaksudkan pada ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, kata ku, ya, ku ini memang seharusnya tidak ada kata kerja yang hanya berisi dua gini, ya. Ini kalau secara bahasa, nanti kita ketemu dari sini asal mulanya takwa itu. Jadi asal mulanya takwa itu secara makna itu kan takut. Nah, takutnya itu diambil dari kata waqo. Jadi ini supaya nanti bisa memahami secara keseluruhan dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Awalnya dari kata-kata waqo, ya. Ada ini waqo. Kemudian jadi yaqi, ya. Jadi yaqi. Ya. Waqo kemudian jadi yaqi. Saya hapus dulu, ya. Waqo ini kan ada wawu qafiyah. Nah, kemudian bagaimana jadi ku anfusakum, ya. Jadi ku ini dimulai aslinya bukan ku. Nah, kemana wawunya? Ya. Jadi kalau
satu orang ini banyak orang. Kalau satu orang jadi ki, loh, satu huruf. Nah, aslinya yang satu huruf ini adalah sama, harus 3 huruf. Ya. Dari waw qaf, ya. Itu aslinya jadi uiki. Uiki. Ya. Nah, ini kebanyakan. Ya. Waw sebelumnya dhamma, kemudian ya setelahnya kasroh. Ini kalau saya panjangkan gini, ya. Ini ya sebelumnya kasroh, maka ini akan dihapus, ditutup. Nah, ini juga ditutup, ya-nya dihilangkan, makanya jadi satu, ki. Ya. Nah, kalau dipanjangkan ini jadi kiwu gitu. Kiwu. Ini jamaknya. Nah, kiwu. Nah, begitu pula kiwu ini tidak bisa kasro setelahnya ada wawu berharokat dhamma. Di dalam bahasa Al-Quran itu tidak boleh. Ya, maka ini disukunkan. Kiwu, ya, susah membacanya. Lalu ini diganti menjadi dhamma, ku. Karena ada 2 wawu dijadikan satu, yang satu dihilangkan. Ku. Nah, jadilah ini. Itu namanya proses linguistik, namanya ibdal dan i'lal. Nah, jadi kataku ini sendiri. Nah, wakoyaki ini aslinya artinya adalah ya sama, menjaga, ya. Jadi menjaga. Kalau menjaga berarti di situ dimensi takwa yang 3 kan ada menjaga. 1 takut karena Allah, 2 adalah menjaga diri, yang ketiga berhati-hati. Itu kan dimensi takwa. Berarti di sini orang yang beriman kenapa diperintahkan ku anfusakum, karena untuk menggapai takwa. Sekali lagi, dimensi takwa itu ada 3. 1 takut hanya kepada ya, takut hanya kepada Allah. Itu kan. Yang kedua ya adalah menjaga diri. Kalau menjaga diri berarti yang paling penting itu jaga dirimu dari perkara yang membuat Allah tidak suka. Itu yang paling penting. Dan yang ketiga baru berhati-hati. Nah, itu kan. Maka masuk di sini menjaga diri adalah dalam rangka supaya kita mendapatkan predikat takwa. Sehingga didahului ya ayyuhalladzina amanu, karena setelah iman baru masuk takwa. Nah, jadi kita antarkan diri kita dulu, baru kemudian wa ahlikum. Nah, kalau wa ahlikum ini berarti sudah posisinya masuk di wilayah keluar dari diri kita. Nah, keluar dari diri kita siapa? Berarti ke bawah setelah diri kita itu ada yang disebut dengan saudara. Namanya zawil qurba. Ya. Ada zawi itu artinya kalau kita katakan zawi itu dari kata-kata zu ya, zu ini adalah yang memiliki, artinya yang memiliki. Zu itu yang memiliki, ya. Berarti yang memiliki kurba, korib itu dekat. Berarti yang memiliki kedekatan, ya, zu, ya, itu yang memiliki baru al-qurba, al-qurba.
Al-qurba itu artinya qorib, kerabat. Maka bahasa kita kerabat. Ya, dzul qurba. Nah, kenapa dzawi? Karena ini sukun ketemu dengan sukun. Ya. Nah, ini juga bisa digunakan selain dza itu ada namanya selain dzu itu ada dza gini. Ada juga nanti digunakan dzi. Nah, seperti Dzulhijjah ya. Tadi dzawil qurba itu jadi dza. Nah, ini adalah yang memiliki semuanya. Dzu, dza, dzi itu artinya yang memiliki. Al-qurba itu dekat. Maka yang memiliki kedekatan itu turun dari yang memiliki kedekatan setelah orang tua dan setelah anak itu adalah saudara. Nah, saudara ini apa saja? Saudara yang dekat siapa saja? Atau saudara kandung. Maka ada yang kandung ya. Itu namanya disebut dengan saudara rahim. Kemudian yang saudara punya kedekatan itu maka disebut kaum kerabat. Kan qorib. Nah, qorib kan kerabat. Nah, inilah yang kemudian yang kita jaga pada ayat wa ahlikum. Ini paling dekat. Yang punya keterikatan dengan kandung maka disebut rahim ya, rahim itu. Kemudian ada namanya silatur rahim. Nah, silaturrahim itu aslinya dengan silaturrahmi apa bedanya? Sama saja ya. Silatur ya rohmi gini. Nah, kalau ini disukunkan karena kita baca seperti al-fajri jadi al-fajr, ini kita sukunkan. Gimana bacanya? Maka yang hak itu silaturrahim atau digunakan silaturrahim. Kalau dibaca aslinya ini adalah silaturrahmi. Ya di sini konteksnya adalah rohminya di ayat itu. Nah, makanya kemudian yang kadang-kadang mempermasalahkan ini yang betul silaturahmi atau silaturahim. Ya, dua-duanya betul. Tinggal cara membacanya aja. Ya. Saya balikkan. Maka terjadi kaum kerabat yang punya keterikatan kandungan itu namanya nanti kita ketemu dengan rohim. Ya. Jadi ini dua ini saudara. Nah, saudara yang kita jaga di sini wa ahlikum. Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah menyebutkan ini yang kita kaji? Karena itu kemudian kita munculkan kata kenapa. Kenapa Allah sebutkan nar? Nah, kok enggak di sini langsung Allah saja? Kenapa pakai nar? Nar itu diidentifikasikan dengan neraka karena nar itu api. Nah, api itu dalam sifatnya adalah menghabisi. Nah, supaya dijaga diri dan keluarga supaya tidak terhabisi. Terhabisi apa saja? Bisa terhabisi amal solehnya, bisa terhabisi ya kebaikannya, semuanya itu harus dijaga. Nah, karena itu muncul di dalam kaitannya dengan bagaimana sikap seorang muslim terhadap kaum kerabatnya dan yang memiliki hubungan rahim. Sekarang terhadap orang yang memiliki hubungan rahim, ya. La yaqtasiru birrul muslim ala walidayhi wa zaujihi wa auladihi. Seorang muslim tidak boleh meremehkan
untuk berbuat baik kepada orang tuanya, ya, pasangannya, anak-anaknya. Nah, tidak berhenti. Bala ta'addahum ila aqaribihi wa dzawi rahimi, tetapi dia ini harus terus meluaskan lagi kepada orang-orang yang memiliki, ya, hubungan kerabat atau bahkan yang memiliki tali rahim. Fayashmaluha ulai jami'an bibirrihi, semuanya itu meliputi untuk diperlakukan dengan bir, kebaikan yang banyak, wa ihsanihi, kok sudah ada baik di sini ihsan lagi. Ya, ihsan itu adalah digunakan, ya, kalau di dalam Al-Qur'an kan terkait dengan nilai, ya. Supaya sikap-sikap kita itu kepada mereka bernilai baik. Makanya kemudian disebut wa husnu silati atau silatihi, ya, dan kemudian memperbaik hubungannya. Ini awalnya. Nah, kaitannya wal arham, siapa yang kemudian dzawil arham yang kemudian memiliki tali rahim itu? Humul aqarib, yaitu orang-orang yang masuk dalam kerabat, alladzi yang, ya, yartabitu nama al insani binasabin, yang punya kaitan langsung struktur nasab, ya. Sawaun akanu yaritsunahu am la yaritsunahu, mereka yang masuk di dalam nasab, keterikatan nasab itu baik yang mewarisi atau yang tidak mewarisi, ya sama saja. Loh, siapa yang tidak mewarisi? Yang tidak mewarisi itu adalah mantu, kan mantu, ya tidak mewarisi lah. Ya, dia kan istrinya atau suaminya anak dari seorang itu. Iya. Itu makanya tetap itu juga punya keterikatan. Yartabituna, yang punya ikatan. Nah, kenapa kok mantu punya ikatan? Nah, dia menikah dengan anak. Nah, jadi begitu loh. Nah, ini ditekankan begitu. Nah, itu apakah itu termasuk dzawil arham? Iya. Nah, hanya nanti yang membedakan dia bisa mewarisi atau tidak, itu saja. Nah, karena itulah kemudian yang dinilai dalam Islam untuk menjaga itu adalah konteksnya, ya, kembali lagi pada yang pertama, anfus ini adalah internal atau disebut dengan mikro, yang kecil, satu. Ya kita. Ya. Jadi mikronya ini kembalinya kepada satu. Dulu itu Nabi Adam. Nabi Adam hanya jaga dirinya. Tapi karena dari Nabi Adam itu kemudian diciptakan pendampingnya, maka jaga pendampingnya. Dari pendampingnya yang bernama Hawa itu kemudian lahir anaknya, maka Nabi Adam harus menjaga istri dan anaknya. Dari anaknya nanti ada cucunya, karena Nabi Adam belum punya menantu, ya, nggak bisa berbesan, ya, apalagi ngadakan pesta, nggak ada. Jadi di Nabi Adam belum ada namanya besan dan menantu. Sebab anaknya dinikahkan dengan anaknya dan itu berhenti di Nabi Adam. Setelah Nabi Adam tidak boleh. Kasusnya setelah Nabi Adam adalah Nabi Idris. Sudah tidak boleh. Syariat itu hanya berhenti di Nabi Adam. Nabi Adam wafat, syariat itu berhenti. Karena anak dan cucunya Nabi Adam sudah mulai banyak. Karena dua terus gitu, terus dinikahkan, 4 itu menikah, terus punya anak, terus gitu. Nah, setelah Nabi Adam tidak ada, sudah tidak boleh. Pernikahan dengan saudara kandung tidak boleh. Zamannya sudah masuk di Nabi Idris, tidak boleh. Dan selanjutnya sampai sekarang. Ya, itu yang kemudian disebut dengan muhrim. Nah, ini yang tadi dimulai dari Nabi Adam, berarti personal satu. Berarti yang bertanggung jawab per muslim, ya. Setiap muslim bertanggung jawab itu. Karena mereka punya hak. Dari keluarganya itu punya hak. Maka ini yang perlu dijaga. Nah, penjagaannya ini meliputi apa yang disebut di dalam kata-kata
Wa kunna fi ahlinya musyfikin itu Kak. Musyfikin itu musyfik itu yang musyfikin ya. Inna kunna fi ahlinya musyfikin. Jadi ada di dalam surah At-Tur itu yang dulu pernah kita kupas terkait dengan keluarga yang diiming-imingi oleh Allah yang nanti reuni akbar ya. Reuni akbar itu ada di surah At-Tur. Nah, At-Tur. Adit pokoknya Tur ya. Ayat 26. Yeah. Nah, ini ada kata ahli ya. Mereka yang sudah masuk surga dulu kemudian bernostalgia. Salah satu nostalgianya adalah qalu pembesar keluarga itu ya yang buyut itu pembesar keluarga. Orang-orang yang lebih tua. Mereka mengatakan inna sesungguhnya kami kunna ya. Ketika keberadaan kami bersama itu keluarga itu qablu sebelum ini waktu itu ada di akhirat jadi sebelumnya adalah di dunia fi ahlina lah ya kata-kata ini musyfiqin ya jadi dikatakan musyfiq itu kalau keluarga itu diantarkan untuk tidak sampai ya merasakan sesuatu yang tidak disukai itu musyfiq ya supaya tidak sampai merasakan sesuatu yang tidak disukai ya yang tidak disukai itu salah satu disebut dengan ya azab itu siksaan itu maka dijaga betul ya disebut kami di dalam keluarga kami atau kita ini dulu ketika di keluarga kita itu dijaga betul supaya tidak meremehkan dosa supaya tidak melanggar aturan Allah terus dijaga terus. Maka apa hasilnya? Famannallahu alaina maka Allah mengkaruniakan dengan upaya itu wa waqona. Nah, kan ada kata waqayaki wikoyatan tadi ku amfusa. Maka Allah menjaga kita ini dari adzabas samum. Nah, siksa yang membuat kita tidak nyaman. Ya sudah. Ya ini hasilnya. Karena dari awal. Nah sebab itulah kemudian di bab ini ketika kita berbicara tentang seorang muslim bersama keluarganya itu hafawatul islami birrahimi ya termasuk keluasan Islam itu adalah bagaimana memperhatikan mereka yang punya ikatan tali rahim itu. Ya. Sampai kemudian berikutnya adalah di surah An-Nisa itu ya wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Nah kan sama. Ajakan untuk takwa. Dan kalau kita ambil tadi itu nah sama kan. Ajakan untuk takwa juga. Nah, takwa dimensinya menjaga diri. Nah, ini yang kemudian akhirnya pada konsep ajakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bi wal arham karena memang keterikatan dengan tali rahim itu satu dengan yang lainnya harus bisa menjaga ya menyelamatkan berusaha menjaga. Nah, nanti hasilnya akan jadi apa yang dikatakan oleh Allah berikutnya ya kalau kita potong kemudian akhirnya muncul ancaman di dalam hadis Rasulullah la yadkhulul jannata qati'ur rahimin artinya ini acuh tidak mau bertanggung jawab maka dia putuskan tali silaturahim itu tali silaturahmi atau silaturahim ya jadi putus. Nah kalau diputuskan maka tidak bisa berkumpul karena la yadkhulul jannah. Artinya dia harus berpisah.
Tidak bisa kumpul. Makanya kemudian perintah yang disampaikan oleh Allah dalam qu anfusakum wa ahlikum itu jangan sampai diputus. Nah ini menjaga itu salah satu, jangan diputus. Kalau mau benci, kalau kemudian tidak diakui, lah tidak apa-apa, mereka yang nggak ngakui. Lah kita jangan sampai tidak mengakui orang-orang yang masih punya hubungan tali rahim. Jangan sampai. Karena salah satu diantaranya adab yang dipercepat itu adalah yang memutuskan tali rahim. Ya, disegerakan. Nah itulah yang kemudian Allah perintahkan ku anfusakum, jaga dirimu, ya, tapi tidak egois, wa ahlikum, dan keluargamu. Nah ini keluarga tadi kembali lagi adalah, nah, selain dari bapak, ibu, kemudian kita bersama pasangan hidup kita, suami ataupun istri, terus anak dan cucu, juga menantu, maka masih ada namanya saudara kandung dan saudara yang punya kedekatan, kaum kerabat. Bisa paman, sepupu, dua pupu, dan selanjutnya. Misan, nah, dan selanjutnya. Ini kita jaga. Menjaganya tetap kembali kepada konsep apa yang difirmankan oleh Allah, ku anfusakum. Ini tadi. Jadi wikoyahnya, penjagaannya itu yang paling penting adalah penjagaan dari pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah. Sehingga kalau kita kembali ke teks buku ini, ya, maka yang paling penting itu selain dari menjaga supaya tidak diputuskan, ya, ini masih panjang sekali pembahasannya tentang silaturahim di dalam buku ini, ya. Ini juga masih yasilu arhama walau kanu ghairu muslimin, meskipun mereka itu adalah bukan muslim atau kafir, ya, mereka itu kafir, ya tetap menjaga silaturahim. Nah, ini bahasanya panjang karena itu pembahasan tidak boleh diremehkan karena mengandung unsur siapa yang memutuskan itu akan disegerakan azabnya. Itu luar biasa. Nah, selain dari itu, maka yang paling penting di akhirnya itu, ya, karena ada satu yang disebut oleh Rasulullah, ar-rahimu muta'alliqun bil arsh. Jadi kelahiran seorang dari hubungan rahim itu tergantung dengan apa yang ada di arsy sana. Ya. Man wasolani wasolahullah. Ya. Siapa yang menghubungkan itu, maka Allah akan menghubungkan. Waman qata'ani, siapa yang memutuskan tentang rahim yang masih punya keterikatan dengan arsy itu, maka qata'ahullah, maka Allah akan memutuskan. Nah, kata yang muta'alliqun bil arsy inilah yang keterikatan dengan Allah pada konsep syariatnya itu. Syariat-syariatnya itu yang kemudian kita jaga terhadap saudara-saudara kita itu. Kita mulai dengan, ya, mungkin perjalanan di negeri kita ini itu punya perjalanan panjang, ya, perjalanan panjang sampai nama-nama yang identik sekarang ini juga perjalanan panjang. Salah satu di antara yang terkait dengan rahim itu adalah nama Kudus. Jadi nama Kudus itu karena tugas dakwah di Indonesia, lalu yang tugas itu memang dari Baitul Maqdis lahirlah anak. Anak itu kemudian mengikuti dakwah di pesisir utara sampai di wilayah daerah yang sekarang namanya Kudus. Itu, ya, dia kangen dengan tempat asal neneknya atau nenek moyangnya namanya Kudus, Baitul Maqdis. Maka disebutlah tempat itu, ini adalah tempatku, jadi Al-Quds, supaya tidak terputus dengan keluarganya yang ada di Baitul Maqdis, yaitu dari keluarga di antara para sunan itu. Maka akhirnya tempat itu dijadikan namanya Al-Quds. Bagi orang Jawa, Al-Quds itu repot mengucapkannya.
jadi kudus, ya sudah selesai. Itu keterikatan rahim. Ya itu salah satu di antaranya gitu. Akhirnya sampai sekarang namanya itu tempat itu kudus. Ya, ini bukan mitos. Ini kenyataan. Ya, kenyataannya begitu. Nah, sampai pada konsep itu. Nah, berikutnya ketika beberapa syariat masih susah dilakukan, maka kita memperjuangkan supaya ada satu undang-undang terkait dengan undang-undang pernikahan dulu itu perkawinan, namanya undang-undang perkawinan. Kita perjuangkan bagaimana itu kemudian tidak sampai supaya tidak diremehkan. Karena itu nanti akan melahirkan rahim. Nah, setelah melahirkan berikutnya lagi. Karena hijab ini masih belum banyak dilakukan, maka kita lakukan namanya proses lautan jilbab itu. Ya, atau ekstrimnya akhirnya dijadikan dengan revolusi jilbab supaya mengerti tentang hijab. Ya, korbannya banyak, tapi kan akhirnya ya nanti yang punya tali rahim ini betul-betul kita jaga, atau struktur dzawil qurba, ya. Itu kita jaga. Salah satu proses perjuangan syariah ini di negeri kita. Nah, itu kalau kita tidak ingat itu ya biar saja, sudah itu urusannya masing-masing. Tidak bisa. Karena itu yang kemudian dilakukan kan pendekatan kepada keluarga dan juga mereka yang ingin melakukan pelaksanaan syariah itu lebih maksimal. Lalu ya sampai sekarang kemudian sudah biasa dengan jilbab. Dulu ya anak SMA harus keluar sekolah, harus diusir dari keluarganya gara-gara berjilbab. Oh, itu perjuangannya. Tapi mereka yang terusir ditampung oleh teman-teman, diingatkan jangan sampai Anda membenci atau memutuskan silaturahmi. Datangi, Anda diusir enggak apa-apa, nanti ada tempat. Anda tidak boleh masuk sekolah, ya itu perjuangan. Nah sekarang sekolah-sekolahan pada berjilbab. Nah itu kita mengingatnya waktu itu adalah perjuangan tentang bagaimana keluarga itu bisa maksimal melaksanakan syariat. Salah satunya adalah mengerti tentang hijab. Untuk pribadi yaitu kaitannya dengan penutupan aurat. Nah begitu. Itu contoh. Jadi perjuangannya. Kalau tadi nama tempat itu gara-gara mengingat tentang kaum kerabatnya. Nah sekarang perjuangan yang kita sendiri pemilik negeri ini, ya salah satunya sempat ya seperti itu tadi. Ya diperjuangkan, akhirnya sekarang sudah nyaman. Sekolah-sekolah tidak ada yang diusir, meskipun ada satu kasus ya itu hanya kasus saja, tapi tidak menjadi secara keseluruhan. Nah itu juga menjaga. Penjagaan itu dari seperti itu. Nah dan selanjutnya sampai kemudian kalau dulu di tempat kerja itu ya ndak umum, kemudian ada tempat sholat. Nah itu juga perjuangan lagi itu. Untuk kita usulkan bagaimana kemudian tempat-tempat kerja itu bisa ada tempat lah, nggak harus sembunyi-sembunyi mengambil jam dan macam-macam. Sekarang sudah dinikmati. Nah, memang perjuangan harus begitu. Tapi yang kita ingat itu adalah karena di situ ada konteks keluarga yang bekerja. Ini adalah sejarah perjalanan. Ya, sama yang sebelum-sebelumnya. Kalau di awal seperti Rasulullah, makanya Rasulullah yang pertama kali diberitahukan tentang dakwanya itu adalah dzawil qurba. Wa anzir ashiratakal akrobin. Ya. Ayat wa anzir itu awal-awal turun, tetapi dia tidak termasuk surat yang turun di Mekah. Ya. Ini wa anzir ashiratakal akrobin, ya. Ashiro
taka. Itu ada di surah Asy-Syu'ara. Ya. Ini turun satu tok. Ini di awal dakwanya Rasulullah. Wa anzir, dan berikan peringatan asyirotakal akrobin. Ya. Kalau kita balik lagi 214 Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu di maaf. Terlewat. Asy-Syu'ara 214. Nah, kita lihat dulu. Asy-Syu'ara itu termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Ya. Di mukadimahnya nih. Kita lihat. Ya. Surat ini adalah turunnya di Mekah. Tapi kenapa dia tidak termasuk surat yang pertama-tama turun? Enggak, karena ayatnya di tengah. Bukan yang pertama. Andaikan yang turun itu Tosim Mim Tilka Ayatul Kitabil Mubin, maka Asy-Syu'ara ini turun pertama setelah Al-Alaq, ya, setelah Al-Qalam, maka Asy-Syu'ara. Ini kenyataannya tidak. Nah, itulah kata wa anzir asyirotakal akrobin di ayat 200-an itu turun dulu. Karena apa? Ada indar kepada asyiroh. Ya. Jadi asyiroh itu keluarga. Ya. Keluarga asyiroh, sudah gitu al-akrobin. 26. Berapa tadi? 216. Ya, 214. Jadi makanya disebut wa anzir asyirotakal akrobin. Wa anzir asyirotakal akrobin. Kerabat yang terdekat. Maka yang terjadi Rasulullah tidak memberitahu siapa-siapa, datang Khadijah. Setelah itu yang ikut dengan Rasulullah putra dari pamannya Ali bin Abi Thalib. Ya betul berarti konsepnya. Ku anfusakum wa ahlikum. Ya sudah, itu dulu. Nah, di mana anak-anak dari Rasulullah waktu itu belum muncul semuanya. Fatimah belum lahir. Nah, inilah yang kemudian indar itu disampaikan orang-orang dekat dulu, maka baru kemudian berikutnya yang lebih jauh. Ini namanya dzawil qurba. Nah, mengikat dengan ayat Madaniyah nanti turunnya di Madinah, yaitu terkait dengan infak dan sodako serta zakat. Maka yang lebih berhak itu adalah orang yang terdekat. Nah, ini masuk di dalam jagalah. Ya. Kalau ada misalnya, karena ini mendekati Ramadan, misalnya ini, saya mau berzakat. Apakah saya serahkan ke amil zakat? Sementara misalnya adik saya ada yang sangat membutuhkan untuk makan. Maka yang berhak adalah bukan kita serahkan ke amil. Yang paling dekat ya sudah, saya serahkan ke adik saya itu karena makan itu kurang. Zakat saya serahkan ke adik saya karena dia berhak. Ya, yang terdekat. Dzawil qurba. Nah, gitu. Itu nanti mengikat pada itu. Ya dijaga juga terkait dengan rohaninya juga jasmani. Nah, penjagaan itu secara keseluruhan inilah yang konsep penjagaan dalam topik kita saksiatul muslim, ya, sebagai kepribadian muslim, ya, yang harus menjaga hubungan keluarga yang dekat, gitu, ya. Jadi ini adalah yang kita kaji terkait dengan hubungan keluarga. Kita mulai dari di surah At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, penjagaannya meliputi itu tadi. Yang penting, yang paling penting maksud saya itu adalah mengantarkan bagaimana sama-sama bertakwa supaya nanti masuk di wilayah yang ada di dalam surah At-Tur tadi, inna kunna fi ahlina
musyfiqin wa waqana adzabas samum. Ya sudah, kita bisa reuni. Kan gitu. Nantinya begitu, keluarga itu. Nah, kalau kita kembali lagi ke ayat yang ada di surah At-Tur tadi itu, maka coba kita lihat strukturnya. Ya. Strukturnya di surah At-Tur tentang iming-iming yang pernah kita kaji itu, maka sesungguhnya pada konsep itu kita mendapatkan banyak struktur. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Kita lihat ayat 21. Ya. Dzurriyyah kan. Dzurriyyah berarti yang memiliki tali rahim kan. Anak, cucu. Ya. Adanya cucu karena adanya menantu. Nah, sama berarti menantu masuk. Gitu. Yang harus dijaga. Makanya wattaba'athum dzurriyyatuhum. Dengan apa? Biimanin. Mengikuti keimanan. Nah, itu yang kita jaga. Jangan sampai lepas dari keimanan. Nanti kalau keturunan kita ada yang lepas dari naudzubillah min dzalik, semoga tidak ada yang terjadi. Kalau lepas dari keimanan, tidak bisa reuni. Tidak bisa. Ya. Kisah itu muncul di dalam Nabiullah Nuh dan muncul pada Nabiullah Ibrahim. Kalau Nabiullah Nuh itu karena anaknya, ya. Kalau Nabiullah Ibrahim itu lantaran orang tuanya. Sementara Nabi Lut itu istrinya. Nah, itu kisah-kisah itu sudah memberikan inspirasi atau pelajaran kepada kita tentang penjagaan keluarga atau penjagaan saudara, baik yang dekat maupun yang punya tali rahim. Itu inspirasi semuanya diceritakan oleh Allah sebagai satu gambaran bagaimana supaya kita tidak terjadi seperti itu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah terkait dengan topik kita adalah menjaga agar kita bersikap, salah satu sikap kita kepada kaum kerabat, keluarga itu adalah menjaga diri mereka supaya sama-sama selamat bersama kita hidup di dunia ini. Itu kesimpulannya. Nah, semoga Allah juga memberikan kepada kita kekuatan, kesabaran untuk terus bisa menjaga diri kita dan keluarga kita agar tetap dalam agama Allah. Maka doa kita yang diajarkan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan lupa, itu kan hati kita. Ya, doakan juga tsabbit quluba abnai wa ahli baiti. Dia tetapkan juga hati-hati keluarga kami, anak keturunan kami, ala dinika juga begitu. Ya pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa karena itu doa permohonan. Ya, sering-sering kita minta itu agar tidak terjadi penyelewengan atau keluar dari jalur keimanan. Saya kira demikian untuk malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa yakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.